Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin mengenai AJRP metric gitu ya. Jadi kalau pada RIP versi 2 kemarin ya, itu cara menentukan base path route-nya atau jalur terbaiknya itu menggunakan hop count ya, jumlah routernya gitu ya. Nah, sedangkan pada AJRP kita tidak menggunakan lagi hop count gitu ya. Walaupun di sini juga terdapat maksimal hopnya adalah 255, tetapi itu tidak masuk hitungan bagaimana cara menentukan base path route atau jalur terbaiknya. Nah, pada AJRP metric atau pada ukuran AJRP itu menggunakan key value. Key value-nya itu ada bandwidth, ada delay, ada load, ada MTU, ada reliability. Itu ya. Formulanya seperti ini. Ada K1 dikali bandwidth dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, bandwidth itu merupakan jumlah data yang dapat dikirim dalam 1 detik. Ini. Bandwidth itu merupakan jumlah data yang dapat dikirimkan dalam 1 detik. Default value-nya kalau serial ini 1544 kbps. Yang Ethernet 10 Mbps, yang fast Ethernet 100 Mbps, yang gigabit itu 1000 Mbps. Nah, cara mengetahui bandwidth pada sebuah interface, kita bisa mengetikkan perintah pada perangkatnya gitu ya. Di sini kita coba praktekkan. Sini sudah saya siapkan topologi jaringan seperti ini. Nah, cara mengeceknya adalah kita dengan masuk ke routernya, enable, terus show interface. Kita yang mau mengecek ini ya di sini ya. Yang mau dicek adalah interface serial 00 gitu ya. Show interface SE 0/0/0. Nah, kita cek di sini. Di sini terdapat bandwidth-nya adalah 1544 kilobyte. Nah, di sini juga terpampang informasi mengenai key value yang lain, mulai dari MTU, bandwidth, delay-nya dalam microsecond, dan reliability. Itu ya. Kemudian untuk merubah bandwidth, kita juga bisa mengetikkan perintah. Biasa masuk configuration terminal, terus int SE 0/0. Kemudian di sini ketikkan bandwidth ya, bandwidthnya tadinya 1544 kita rubah menjadi misalkan di sini 1000 misalkan, atau di sini jadi 1000 ya boleh. Nah, bandwidthnya nanti akan berubah. Kita cek lagi ya. Show interface SE 0/0/0. Nah, berubah yang tadinya 1544 setelah kita rubah menggunakan perintah bandwidth 1000 ya, yang tadinya 1544 ini ya berubah menjadi 1000 di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa merubah delay-nya. Nah, karena di sini pada AJRP metric dua key value yang diperhitungkan adalah ini K1 dan K3 karena bernilai 1 ini defaultnya ini. Nah, jika rumus diterapkan pada rumus ini, otomatis yang akan dihitung adalah bandwidth K1 dan delay. Kenapa bisa begitu? Nah, K2 di sini 0. K2-nya 0 dikali berapapun ya tetap 0 di sini kan ya. Dikali berapapun tetap 0 di sini.
0, terus di sini dikali berapapun itu, ini nggak terpakai, hasilnya 0. Terus 256 dikurangi loadnya itu adalah 0 gitu ya di sini. Nah, di sini kan 0 dibagi misalkan di sini 256, nah, kan nggak bisa ini. Jadi ini tidak terpakai. Yang terpakai hanya di sini K1 ya plus K3, atau di sini bandwidth plus delay. Nah, kemudian default value dari delay itu untuk serial adalah 20.000 mikrosecond. Ini jadi satuannya adalah mikrosecond. Ethernet yang tidak menggunakan fast Ethernet itu ya, itu 200 mikrosecond. Di sini fast Ethernet 100 mikrosecond, yang gigabyte itu 1000 mikrosecond. Nah, ini kurang dari 1000 mikrosecond. Kemudian untuk merubah value dari delay-nya pada interface itu, kita bisa mengetikkan perintah, masuk dulu ya ke configuration terminal, terus int se0/0, terus di sini delay ya, delaynya tadi adalah 20.000 mikrosecond. Nah, tapi di sini kita akan mencoba delaynya itu formatnya gimana sih. Nah, delaynya formatnya adalah nilainya 1 sampai 16 juta sekian dalam 10 mikrosecond. Jadi misalkan saya mau merubah di sini yang tadinya 20.000 menjadi 10.000, saya akan menuliskannya delaynya di sini diganti menjadi 1000 karena dikalikan 10 seperti itu ya, Pak. Terus kita do show int ini supaya tidak kembali ke privilege mode, se0/0. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi 10.000. Padahal di sini Pak Guru nulisnya di sini adalah 1000. Karena apa? Perhitungannya adalah in 10 of microsecond. Berarti dalam satuan 10 mikrosecond dikali 10 gitu ya. Terus jika kalian ada di ISP, biasanya kan kalian mendapati bandwidth ini ya dari ISP gitu. ISP terus ke PC kalian, di sini ada tulisan bandwidthnya misalkan 10 Mbps gitu ya. PS atau 512 kbps bps. Nah, bedanya apa yang ada di sini? Apakah jika saya di sini menggunakan yang gigabit, terus otomatis di sini saya mendapatkan bandwidth 1000 Mbps? Ya tidak. Jadi yang 10 Mbps 512 kbps itu adalah manajemen bandwidth dari ISP-nya, dari Telkomsel, Indosat dan lain-lain. Kalau yang bandwidth di sini ini adalah bandwidth pada interface-nya. Dan EJRP itu tidak menggunakan nilai bandwidth yang diberikan oleh ISP, akan tetapi menghitungnya menggunakan value yang terdapat pada interface routernya itu ya. Kemudian ini bandwidth sudah, terus delay sudah. Kemudian load merupakan jumlah data pada satu link, nilainya berkisar dari 1 sampai 255. Semakin besar nilainya, berarti bebannya ini loadnya semakin besar. Sedangkan yang MTU itu merupakan maksimum transfer unit, defaultnya adalah 1500 bytes. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada frame gitu ya, di sini frame,
mengirimkan paketnya menggunakan frame atau dipecah seperti ini. Nah, ini jumlah maksimum transfer unitnya di sini adalah 1500 bytes. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reliability. Reliability adalah status link atau jumlah paket yang dikirimkan, yang loss atau yang berhasil, yang drop itu. Nilainya juga 1 sampai 255. Semakin besar ya nilainya, ini semakin reliable. Semakin reliable. Sedangkan semakin kecil ini semakin tidak reliable. Berarti banyak data yang terkirimnya tidak sampai atau loss gitu ya. Kemudian yang rumus key value ini juga tidak dihitung secara manual oleh kita, akan tetapi ini dihitung otomatis oleh router. Nah, akan tetapi ini perlu kita ketahui, barangkali ada di antara kalian yang ingin wawancara kerja atau ingin melakukan sertifikasi CCNA. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini keluar gitu. Terus selain key value juga ada cost value. Misalkan dari router di sini terus mau ke router sebelah sini, di sini ada lagi, di sini cost-nya adalah 1000, di sini 2000. Nah, ini cost-nya semakin kecil, itu yang akan diambil. Jadi base root-nya itu akan mengambil cost yang paling kecil karena mempunyai bandwidth yang lebih besar. Nah, jadi bandwidth itu berbanding terbalik dengan cost-nya. Kalau cost-nya semakin kecil, otomatis bandwidth-nya semakin besar. Itu. Baik, kali ini kita akan mencoba menghitung cost value dari router A ke router C apabila dikonfigurasi menggunakan router EJRP atau protokol routing EJRP. Caranya adalah dengan menggunakan rumus seperti ini, 256 terus kurung besar, dalam kurungnya ini 10 pangkat 7 dibagi bandwidth plus sum of delay dibagi dengan 10, karena K2 sampai 4 dan 5 nya itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah K1 dan K3, yang dimana K1 itu adalah bandwidth, K3 nya adalah delay. Jadi misalkan di sini dari router A menghitung cost ke router C, di sini mau ke 3332. Nah, caranya gimana? Nanti belum tentu sebaliknya ini sama nilainya, bisa jadi berbeda. Contoh misalkan dari router A mau ke router C, yang dihitung bandwidthnya adalah bandwidth outbound-nya. Bandwidth outbound-nya ini berarti router A outbound-nya adalah ini SN0/0/0. Bandwidthnya ini 1544 kbps. Jadi belum tentu di sini semuanya sama, bisa jadi misalkan di sini diatur bandwidthnya menjadi 1000, nanti nilainya akan berbeda ke arah sebaliknya ya. Tapi di sini yang dari A ke C berarti kan outbound-nya adalah di sini SN0/0, terus inbound masuk ke router B di SN0/0 juga di sini. Nah, outbound-nya adalah sini, outnya ke SN0/0/1. Terus masuk ke router C, outbound-nya adalah di sini interface loopback. Ini di sini loopback 1. Nah, di sini sudah saya atur bandwidth-nya menjadi 1000. Kalau bandwidth default-nya yang interface loopback itu adalah 8 juta kilobyte per second. Makanya nanti ada perbedaan. Nah, dari yang sudah saya centang ini, yang terkecil itu mana? 1544. Terus di sini juga 1544 itu ya. Di sini adalah 1000. Kan outbound-nya kan di sini. Ya. Jadi di sini rumusnya adalah 10 pangkat 7 dibagi
Ini menghitung yang ada di dalam kurung dulu, dibagi dengan 1000. Nah, bagi dengan 1000, ketemu berapa, terus ditambahkan dengan sum of delay. Delaynya jumlah delaynya berapa ini? Ini jumlah delaynya dalam kalau misalkan kalian tidak mau membagi dengan 10, ya berarti langsung pada satuan 10 mikrosecond. Kan kalau di sini delaynya kan yang router A yang SE0/0 harusnya adalah sini ya. Mana tadi? Ya. Di sini. Show int SE0/0/0. Nah, sini ya. Delaynya kan adalah 20.000 mikrosecond. Tapi nanti dihitungnya dalam satuan 10 mikrosecond. Berarti dibagi 10, di sini 2000 itu. Di sini berapa tadi? Ya. Di sini ada 2000 ya, yang dihitung itu tadi 2000. Kemudian di sini delaynya adalah 500. Berarti di sini adalah 2000 tambah 2000 tambah 500 seperti ini. Nah, ini tidak perlu lagi dibagi 10, tapi jika kalian menjumlahkannya masih dalam keadaan yang seperti ini nanti dibagi 10. Delay apa yang tertampil pada informasi interface. Nah, ini nanti dibagi 10 jika kalian menambahkannya ini. Kan hasilnya nanti sama saja. Nah, ini ketemu 4500 di sini ya. Kemudian ditambah sini menjadi 10 pangkat 4 alias 10.000. Nah, ini jumlahnya dijumlahkan menjadi 14.500 dikali 256. Ini terakhir. Nah, ini bisa menggunakan kalkulator ya. 14.500 dikali dengan 256. Nanti ketemu 371 2000. Nah, ini kalau kita cek hasilnya akan sesuai. Contoh misalkan di sini ya, kita cek dulu di sini. Mengeceknya di sini show IP route HRP. Nah, di sini mau ke jaringan 33 atau ke 300/8 ya. Cost-nya adalah ini 371.2000. Ya, yang 90 ini adalah administratif distance-nya. Gitu. Jadi sudah sesuai ya. Akan tetapi yang sebaliknya nanti yang dari sini ini bisa berbeda, ini yang dari router apa berarti di sini? Router C ke router A ini berbeda. Karena kita akan menghitung di sini adalah bandwidth-nya di sini ini ya, yang terkecil itu ya. Itu kita bisa cek di sini. Di sini ceknya berapa nih? And show IP route HRP. Nah, kalau mau ke 11 angkanya ini 280.9856. Bisa kita hitung sama ini. Ya, dihitung. Di sini berarti out interface-nya berapa ini dari sini? Out interface-nya adalah yang ini. Saya ganti dulu warnanya. Out interface-nya adalah ini. Ini out interface. Kemudian masuk ke sini. Ini out interface juga. Nah, di sini out interface. Nah, ini loopback 1. Nah, jadi kita hitung nih.
Yang paling kecil mana dari yang saya centang merah ini? 1544, 1544. Di sini bandwidthnya 8 juta. Berarti di sini 10 pangkat 7 ya rumusnya tadi ya. Dibagi bandwidth terkecilnya dari yang sudah saya centang merah ini adalah 1544. Ya. Kemudian dijumlahkan dengan sum of delay. Delaynya berapa ini? Ini 2000, terus 2000, sini 500. Sama ya, 4500. 4500. 2000, 2500. Nah, ini nanti tinggal dikali 256. Ini pakai kalkulator aja ini. Pakai kalkulator. 10 pangkat 7 ya dibagi 1544. Jika ketemu koma diambil yang bulat saja. Di sini berarti 6476 tambah 4500. Ini ketemu berapa? Ini kita 6476 ya. 6476 ditambah 4500. Ketemu 10976. 10976 dikali, nah ini ya hasilnya ini, dikali 256. Akan ketemu nanti. 256. Nah, ketemu di itu 2809856. Akan sesuai. 2809856. Ya. Begitu cara menghitung cost metric pada router EJRP. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau komen di Google Classroom. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.